TNI dan kepolisian meningkatkan pengamanan jelang aksi unjuk rasa yang akan dilakukan oleh sekelompok organisasi keagamaan dan ormas di kawasan Balai Kota DKI Jakarta, Jalan Medan Merdeka Selatan, Gambir, Jakarta Pusat, Jumat 14 Oktober 2016. Tampak sejumlah kendaraan taktis telah disiapkan di halaman Balai Kota DKI Jakarta, seperti 2 mobil water cannon dan Panzer Barakuda. Selain itu, ribuan petugas gabungan yang terdiri dari polisi dan TNI pun turut berjaga-jaga di kawasan Balai Kota DKI Jakarta. Menurut informasi, massa akan menggelar aksi seusai sholat Jumat dan akan menuju Bareskrim Polda Metro Jaya dan kemudian berlanjut ke Balai Kota DKI Jakarta. Diharapkan unjuk rasa yang akan dilakukan di Balai Kota DKI Jakarta tidak sampai terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Kebetulan nanti masa itu akan sholat Jumat dulu, kemudian berlanjut ke Bareskrim, kemudian lanjut ke Balai Kota. Sampai kapan nanti kabarnya akan tetap di sini menjaga? Kalau kita sampai ada pencabutan, sampai ada perintah pencabutan kita selesai kegiatan, terus kita mulai. Kira-kira ada potensi chaos? Kita harapkan moga-moga tidak ada, Pak. Harapan kami ya, harapan kita bersama lah, seluruh rakyat Indonesia, semoga tidak ada chaos sama sekali. Keberadaan kami ada beberapa satuan, baik itu dari wilayahan ataupun dari Sabtu dan Bangkur, khususnya Kodam Jaya, membantu dalam hal keamanan terkait dengan kegiatan yang dilaksanakan. Ada berapa yang diterjunkan? Yang diterjunkan khusus untuk pasukan dari Kodam Jaya sendiri kurang lebih 1.000. Dari Balai Kota DKI Jakarta, Bayu Suseno memberitakan. Pasangan bakal calon petahana gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta Ahok Jarot mengklaim memiliki program kerja yang lebih jelas dan rinci dibandingkan pasangan bakal calon lainnya. Ahok menegaskan ia siap bertanggung jawab bila nantinya terdapat program yang tidak terlaksana saat ia dan Jarot menjabat dalam periode kedua. Ditemui di Balai Kota pada Senin pagi, Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama menyatakan ia dan Jarot memiliki visi dan misi serta program kerja yang jelas dan terperinci bila dibandingkan dengan dua pasangan bakal calon gubernur dan wakil gubernur lainnya. Program kerja serta visi misi disebut Ahok sebagai kontrak politik antara dirinya dan warga Jakarta untuk menjabat sebagai gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta untuk periode kedua mereka nantinya. Visi dan misi Ahok dan Jarot dapat diakses melalui situs www.ahokjarot.id dan terbuka untuk publik khususnya warga DKI Jakarta. Ya, Ahok mengaku siap untuk mempertanggungjawabkan bila nantinya terdapat program kerja maupun visi misi yang tidak sesuai dalam pelaksanaannya. Yang baca visi misi program kami sudah lebih dari kontrak. Jadi kamu coba baca program kami sangat terperinci dan jelas. Sebetulnya di dalam program kami itu udah kontrak. Kamu bisa lihatnya, bisa nuntut saya dari program. Makanya yang lain kan nggak berani tulis program begitu terperinci. Coba kamu baca aja visi misi dari calon, yang paling terperinci siapa. Itu lebih dari kontrak, bukan cuma ngomong. Sementara itu pasangan bakal calon petahana gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta, Ahok dan Jarot, dijadwalkan akan menghadiri deklarasi dukungan dari Partai Persatuan Pembangunan kubu Jan Farid di Jakarta Pusat sore nanti. Ya, meski tidak ingin berkomentar lebih jauh terkait dengan dualisme partai, pasangan Ahok Jarot menanggapi positif dukungan yang diberikan P3 kubu Jan Farid dalam Pilkada DKI Jakarta 2017. Wakil Gubernur DKI Jakarta Jarod Saiful Hidayat mengapresiasi dukungan yang diberikan P3 kubu Jan Farid terhadap dirinya dan Ahok. Namun terkait dualisme P3 dalam Pilkada DKI nanti, Jarod enggan berkomentar karena hal tersebut merupakan persoalan internal partai. Jarod memastikan dirinya akan hadir langsung dalam deklarasi dukungan P3 kubu Jan Farid nanti. Sementara itu calon gubernur DKI Jakarta Agus Harimurti Yudhoyono menegaskan perpecahan yang terjadi di Partai Persatuan Pembangunan tidak akan mengganggu konsentrasi timnya untuk pemenangan Pilkada DKI. Ia juga menyerahkan dualisme kepemimpinan P3 antara kubu Jan Farid dengan Romahur Muzi pada internal P3. Berterima kasih, ia memberikan apresiasi pada semua kelompok masyarakat
yang mendukung, memberikan dukungan, memberikan apresiasi atas capaian-capaian dari kinerja pemerintahan Jokowi Basuki dan sekarang dilanjutkan menjadi Basuki Jarot ya. Jadi saya terima kasih sekali. Tentu itu adalah permasalahan internal dan ASB tidak terlalu terganggu dengan masalah itu. Kita tetap fokus pada strategi untuk kemenangan Agus Silvi dalam Pilkada DKI Jakarta. Sejumlah selebriti diperkirakan akan meramaikan kampanye Cagup Cawagup DKI Jakarta pada Pilkada DKI 2017 ini. Pasalnya kehadiran para artis masih dianggap sebagai cara yang jitu sebagai pendulang suara. Maraknya dukungan sejumlah artis terhadap 3 pasangan Cagup Cawagup DKI Jakarta menjadi pemandangan yang unik pada Pilkada DKI tahun depan. Bergabungnya para selebriti sebagai juru bicara pemenangan dinilai sangat menguntungkan masing-masing kandidat, khususnya dalam meraup suara warga Jakarta. Kepopuleran artis menjadi daya tarik tersendiri yang diharapkan mampu meraih simpati publik Jakarta, sehingga tak heran banyak dari kalangan artis yang menyatakan dukungannya terhadap masing-masing calon. Hal tersebut diakui oleh juru bicara Ahok Jarot, Sophia Lajuba, yang mengklaim semakin banyak kalangan artis yang ada di barisan pendukung Ahok Jarot. Saya belum mikir karena teman-teman artis itu sendiri yang setahu saya sih semuanya mereka emang sangat pro Ahok. Banyak ya yang pro. Hampir semua yang saya kenal secara personal. Saya nggak kenal banyak. Yang Mbak Sophia kenal banyak yang dukung Ahok gitu. Sementara, meski banyak kalangan selebriti sekaligus politisi Senayan yang mendukung pasangan Agus Silviana Munir, Agus menganggap hal tersebut sebagai bentuk dukungan yang wajar. Terlalu fokus untuk melihat perbandingan dengan pasangan lain yang katanya menarik selebriti dan lain sebagainya. Kalau kami natural saja, bagi saya semua profesi itu penting termasuk artis maupun pekerja seni lainnya. Yang penting adalah satu hati dan pikiran nggak dengan kita, sehingga apa yang diucapkan nanti kepada publik juga sama nggak dengan yang kita pikirkan. Itu lebih penting. Kini, kontestasi Pilkada DKI Jakarta seolah berubah menjadi perang pengaruh antara sejumlah selebriti atau artis. Akankah popularitas artis benar-benar menjadi magnet bagi warga Jakarta dalam menentukan pilihan pemimpin DKI Jakarta? Kita tunggu saja hasilnya pada 15 Februari 2017 mendatang. Tim Liputan, Metro TV. Untuk mencegah isu SARA yang digunakan para bakal calon bupati dan wakil bupati menjelang masa kampanye mendatang, Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah menggelar sosialisasi ke seluruh pemuka agama dan imam masjid yang berada di Kabupaten Bengkulu Tengah. Sejak awal bulan lalu, KPUD Bengkulu Tengah mensosialisasikan waspadai isu SARA ke sejumlah pemuka agama di Kabupaten Bengkulu Tengah. KPU menilai penggunaan isu SARA sebagai tindakan yang tidak etis dan tidak sesuai dengan kondisi sosial politik di masyarakat. Adanya isu SARA hanya dapat menimbulkan polemik dan justru dikhawatirkan akan berkembang menjadi konflik yang dapat menyebabkan tindakan anarkis. KPUD setempat berharap agar para pemuka agama dan imam masjid yang berada di Kabupaten Bengkulu Tengah dapat menyampaikan kepada seluruh lapisan masyarakat untuk tidak terpancing dan terprovokasi isu SARA. Sementara itu, Eliza, Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama ini membenarkan ada uang hibah untuk TNI dan Polri dari Pemprov DKI Jakarta. Menurut Ahok, dana tersebut digunakan untuk penggunaan fasilitas umum. Memanfaatkan lahan-lahan yang sengketa. Misalnya depan Ratu Plaza ada lahan berapa puluh hektar yang terbengkalai, kita juga ambil alih, termasuk yang di Sari Pasifik untuk apa? Untuk parkir, untuk PKL. Jadi itu konsepnya seperti itu. Jadi semua tanah instansi pemerintah, TNI, Polri yang mau bangunkan gedung parkir, kami akan bangunkan. Supaya Jakarta ini banyak tersedia parkir. Karena kita kan makin ketat. Nggak boleh parkir sembarangan. Karena semua jalan kan kita mau bikin luasnya sama. Jadi kalau dia 4 jalur, dia 4. Jangan 6, 7 ke 4. Dia harus 4 tapi konsisten, nggak boleh ada yang parkir. Kalau bus masuk ke dalam teluk busnya untuk ngambil jemput. Nah itu kita memang bisa ratusan miliar. Dia kamu beli tanah. Dari numpang gitu. Emangnya TNI ini TNI negara Vietnam, bukan loh? NKRI juga.
Pasangan calon gubernur dan calon wakil gubernur petahana DKI Jakarta yaitu Basuki Cahayapurnama dan juga Jarod Saiful Hidayat ini mengapresiasi rencana dukungan dari politisi P3 Jan Faridz dan juga Dimyati yang rencananya akan dilangsungkan pada pukul 15.30 waktu Indonesia Barat di DPP P3. Sementara itu, namun Ahok dan Jarod ini tidak ingin mengikut campur ke dalam urusan internal dari partai P3. Cawagup DKI Jakarta petahana Jarod Saiful Hidayat mengatakan yang terpenting bagi dirinya dan Ahok adalah semakin banyak yang mendukung, maka semakin baik bagi mereka. Apalagi menurutnya jika dukungan berdasarkan penilaian kinerja Ahok dan Jarod selama ini. Jarod dan Ahok mengaku tidak ingin ikut campur dengan urusan internal partai yang akan mendukung mereka. Seperti diketahui, P3 kubu Jan Faridz dan Dimyati rencananya akan mendeklarasikan dukungan mereka pada Ahok dan Jarod sore ini. Ahok dan Jarod juga kemungkinan akan hadir dalam deklarasi tersebut. Ya, Anda konfirmasi ke kita. Kalau saya tidak mengatakan tidak ada konfirmasi kepada kita, ya nggak benar. Memang konfirmasi. Tadi malam konfirmasi ke kami. Is okay, begitu kan? Termasuk apa alasan-alasan dari P3-nya Pak Jan Faridz sehingga mendukung pasangan Ahok Jarot.